Salam jumpa kembali di SMPN 1 Ulu Belu. Kami akan berbagi informasi tentang pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Yaitu dua kategori guru honorer akan mendapatkan formasi di sekolah induknya, dalam artian mengunci formasinya di sekolah induk. Dua kategori guru ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung di tahun ini. Ibarat kata, seperti ketiban durian runtuh. Oleh karena itu, silakan simak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan pembahasan lengkapnya. Namun seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Baiklah Bapak Ibu Guru yang terhormat, silakan simak baik-baik penjelasan dari rekan saya, Usman Oegi. Sedangkan saya mau ngopi dulu ya. Nah, untuk kategori yang kami maksud yang pertama di sini adalah tentunya adalah guru yang sudah lulus PG di tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nah, untuk guru yang sudah lulus PG, yaitu di sekolah induknya, akan mengunci ataupun mendapatkan formasi apabila nantinya tersedia, yaitu tersedia jumlah kebutuhan guru itu sama dengan atau lebih dari jumlah guru yang lulus PG Bapak Ibu. Artinya jumlah kebutuhan di sini tentunya sudah dilakukan pemetaan kebutuhan oleh Kemendikbudristek berdasarkan beban kerja guru ataupun dari Permendikbud nomor 16. Jadi itu jumlahnya sama dengan atau lebih dari jumlah guru yang lulus PG di sekolahnya. Itu kita bikin ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita buat ilustrasinya. Ini kita contohkan, kita ambil dari pemaparan rakor teknis kemarin ya Bapak Ibu. Namun di sini kita hilangkan untuk yang non ASN berlulus PG karena fokus kita di sini untuk yang lulus PG, penjelasan untuk yang mengunci formasi. Nah, kita lihat di sini ada kotak yaitu kebutuhan artinya, kemudian yang biru adalah non ASN lulus PG dan di sini ada hijau adalah yang ASN. Nah, kita misal ada sekolah A, di sekolah A ini sudah terdapat guru ASN ada 2 Bapak Ibu. Nah, artinya setelah dilakukan pemetaan kebutuhan di sekolah A ini itu masih membutuhkan guru ada 2, yaitu guru ASN 2 lagi, sehingga namun di sekolah tersebut itu ada guru yang sudah lulus PG yaitu non ASN lulus PG ada 1. Nah, jadi dari sini otomatis guru tersebut akan nanti otomatis mengisi formasi di sekolah induknya karena berdasarkan hasil jumlah kebutuhan guru yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud di sekolah A ini itu masih membutuhkan guru ASN 2 lagi Bapak Ibu, sehingga otomatis nanti guru non ASN lulus PG tadi itu akan menempati formasi ataupun mengajar di sekolah induk sesuai dengan jumlah kebutuhan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah ilustrasi yang kami ambil Bapak Ibu bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mendapat atau pastikan mengunci formasi di sekolah induknya setelah dilakukan perhitungan kebutuhan bahwasanya di sekolahnya itu masih membutuhkan jumlahnya sama atau lebih dari jumlah guru non ASN yang lulus PG di sekolah tersebut. Nah, seperti ini ya ilustrasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya guru ASN di sekolah B, kita misalkan ya di sini sekolah B, sekolah non ASN-nya itu gurunya lebih banyak dari jumlah kebutuhan yang dibutuhkan di sekolahnya. Artinya guru di sini otomatis hanya 1 yang bisa menempati formasi ataupun kebutuhan yang ada di sekolahnya, karena berdasarkan hasil jumlah pemenuhan kebutuhan yang sudah dilakukan Kemendikbudristek itu hanya membutuhkan lagi tambahan 1 guru guru ASN di sekolah tersebut, sehingga guru non ASN lulus PG ini hanya bisa menempati 1 kebutuhan lagi Bapak Ibu. Nah, ini tentunya yang guru non ASN lulus PG yang satunya lagi itu akan ditempatkan ataupun dicarikan di sekolah lain, ataupun disilakan semalam ya kita dengarkan itu akan masuk ke dalam cloud atau keranjang ya istilahnya seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan lengkapnya silakan cek di video kami sebelumnya, sudah kami juga upload terkait dengan pembahasan secara lengkap untuk distribusi penempatan guru lulus PG ini Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan untuk guru yang dipastikan mendapatkan formasi di sekolah induknya ataupun mengunci formasi di sekolah induknya apabila di sekolah yang tersebut tersedia jumlah kebutuhan guru yang sudah dilakukan Kemendikbudristek ataupun Panselnas, itu guru tersebut jumlah kebutuhannya sama dengan atau lebih dari jumlah guru yang lulus PG Bapak Ibu. Yang pastikan mengunci formasi di sekolah induknya. Kemudian untuk yang kedua adalah
Ini untuk kasus yang kedua ini mungkin jarang terjadi Bapak Ibu, mungkin ada terjadi ataupun kasusnya, yaitu guru yang sudah lulus PG di sekolah induknya masih tersedia sisa formasi tahun 2021. Nah, ini artinya mungkin guru tersebut, anggaplah di sekolah A juga, di tahun 2021 itu melamar ke sekolah lain. Ya, melamar ke sekolah lain mungkin karena takut bersaing di sekolahnya, takut ada serdik yang masuk dan lain sebagainya, namun dia memiliki inisiatif untuk mendaftar ke sekolah lain Bapak Ibu, sehingga di sekolah lain yang dilamar itu tidak lulus, namun di sekolah induknya ternyata juga tidak ada peserta yang lulus, sehingga masih tersedia sisa formasi, namun tentunya dengan jabatan yang sama Bapak Ibu, karena patokan kita di sini di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 itu menjelaskan dalam hal pelamar bisa menggunakan kembali ataupun mengikuti seleksi kompetensi yang digunakan, maksud kami seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 yang digunakan itu mengikuti ketentuan yang pertama, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi patokan di sini tentunya mengikuti Permen Pan RB nomor 20 tahun 2020 ini di pasal 32 kalau tidak salah Bapak Ibu. Di pasal 32 ayat 3 yang menjelaskan terkait dengan penggunaan nilai hasil seleksi kompetensi yang bisa digunakan ataupun ketentuan nilai kompetensi yang digunakan untuk di tahun 2021 bagi yang sudah lulus PG. Namun ini mungkin sangat sedikit ya kasus yang terjadi di tahun 2021 untuk masih ada sisa formasi di sekolah induknya, seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ada mungkin nilai kompetensi yang dilamar pada saat di 2021 itu berbeda ya, nilai kompetensi ataupun jabatan yang dilamar. Namun tentunya apabila ada kasus seperti ini, maka dipastikan ya Bapak Ibu akan mendapatkan formasi di sekolah induknya atau mengunci di sekolah induknya, seperti itu. Itulah tadi Bapak Ibu penjelasan tentang dua kategori guru yang beruntung pada tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.